Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Yanuar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menemukan mengenai sebuah robot, yang mana robot ini ada fungsi yang bagus ya teman-teman ya, yaitu dia itu bisa dikendalikan geraknya dengan menggunakan internet, dan juga dia itu bisa memonitoring suhu via internet. Jadi ada dua buah fungsi ya di robot yang saya buat ini, yaitu yang pertama adalah untuk kendalinya ya, kendali pergerakan dari robot ini, misalkan maju, mundur, belok kanan, belok kiri ya dengan via internet. Yang kedua yaitu monitoring suhu via internet. Oke, nah kita langsung saja masuk untuk ke komponennya ya. Oh ya, sebelumnya ini untuk aplikasinya ya teman-teman ya. Jadi aplikasinya saya menggunakan Blink. Nah, di Blink ini saya ada 4 buah tombol ya. Jadi tombol ini digunakan untuk mengendalikan 2 buah motor yang ada di sini ya. Jadi motor kiri dan motor kanan ya. Nah, untuk motor kiri yaitu ada 2 buah button di sini. Nah, ini fungsinya untuk apa gitu ya? Kok ada 2 buah tombol di sini gitu ya. Nah, jadi di sini jika ditekan motor yang kiri ini nanti dia akan berputar, misal itu dia searah jarum jam teman-teman. Misalkan maju gini ya. Nah, gini. Nah, kalau yang kiri yang di sini ditekan itu nanti dia akan kebalikannya. Jadi dia akan mundur. Hanya untuk yang kiri saja. Jadi fungsinya yaitu yang pertama ini adalah untuk kiri ke depan, maju ke depan, kemudian yang bawah ini adalah untuk yang mundur gini. Kemudian untuk yang ini kanan, ini untuk yang jika ditekan dia akan seperti ini, misal ya. Kemudian untuk yang kanan yang bawah ini dia akan kebalikannya seperti ini, gitu. Nah, di sini di aplikasi Blink ini juga ada monitoringnya teman-teman. Jadi selain untuk kendali, dia itu bisa memonitoring via internet juga ya. Nah, di sini ada suhunya. Nah, suhu, ada penampilan suhunya. Nah, suhunya ini nanti didapatkan dari sensor ini teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan sensor DS18B20 ya, tapi yang tidak waterproof atau yang bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti LM35 ya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Bukan bentuk yang kabel gitu ya teman-teman ya, tapi yang seperti ini. Nah, nanti sensor suhu ini nanti dia akan tertampil nilainya di sini. Nah, jadi ada 2 buah fungsi, yaitu kita kendali sekaligus kita monitoring ya. Jadi monitoring sekaligus kendali gitu juga bisa ya. Oke, nah alat ini bisa digunakan untuk beberapa buah kondisi ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu kondisi jarak jauh. Jadi jika kalian itu berada di luar kota atau di luar Jawa pun ya, misalkan di luar pulau gitu ya, itu kalian bisa kendalikan robot ini dan juga monitoring robot ini juga via internet. Karena alat ini ya, kedua device ini terhubung dengan menggunakan internet teman-teman. Jadi selama handphone kalian itu ada internet, kemudian si robot ini itu ada internet, maka bisa dikendalikan ya, atau bisa dimonitoring juga. Jadi kedua device ini bisa terhubung selama ada internet gitulah ya, untuk garis besarnya ya teman-teman ya, sehingga jaraknya bisa jauh dan sangat jauh teman-teman. Jadi saya sarankan ya untuk di 2020 ini memang kendalinya kita via internet saja, karena untuk Bluetooth atau WiFi ya itu jaraknya terbatas. Nah, sekarang ini sudah difasilitasi dengan menggunakan internet, sehingga jarak sekarang tidak masalah ya. Jadi saya sarankan untuk project-project kendali atau monitoring sekarang via internet saja teman-teman. Jadi jika kalian itu ingin inspirasi mungkin dari robot ini, nanti kalian bisa mendapatkan ide atau inspirasi ya teman-teman ya. Makanya kalian simak terus videonya ini dan kalian pelajari ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan Wemos D1 Mini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk microcontrollernya saya menggunakan Wemos D1 Mini. Oke. Nah, ini D1 Mini ya. Nah, jika kalian itu ada Wemos D1 yang biasa,
atau Node MCU ya teman-teman ya. Kalian bisa saja kalian langsung saja untuk penyesuaian pin-pinnya ya yang ada di sini ya. Jika kalian menggunakan Node MCU atau Wemos D1 yang bukan mini ya. Nah, ini kalian sesuaikan saja. Jadi di sini Wemos D1 mini, kemudian ada sensor DS18B20. Kemudian di sini ada driver L298 mini, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan ini ya, L298 mini. Nah, ini kalian bisa membelinya ya untuk item-item yang ada di sini. Ini di online store atau di toko-toko robotika gitu ya. Kalian bisa cari saja, kemudian kalian coba gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk baterai saya menggunakan power bank ya biasa. Nah, di sini. Oke teman-teman, untuk wiringnya sekarang saya akan jelaskan untuk wiringnya. Kalian simak saja ya untuk wiringnya. Nah, di sini untuk sensor suhu dulu teman-teman. Jadi sensor suhu ini di sini ada ini ya, ada, nah ini ada, saya perjelas. Nah, di sini ada plus yang di sini ini masuk ke 5V ya teman-teman ya, masuk ke 5V yang ada di ujung sini. Nah, ini 5V. Kemudian untuk yang min di sini, nah ini min ini masuk ke groundnya yaitu ada di sini. Nah, ini di ujung sini ya, ini ground. Kemudian untuk yang out, nah ini out ya, out ini masuk ke pin D8 teman-teman, D8 ya. Nah, di sini D8. Oke. Nah, kemudian untuk ini apa, driver L298 mini ya teman-teman ya. Jadi di L298 mini ini dia itu membutuhkan, nah ini ada beberapa buah pin yaitu A1, A2, B1, B2 ya. Nah, A1, A2, B1, B2. Nah, ini 4 buah kabel ini masuk ke pin ini. Masuk ke pin D1, D2, D3, D4 ya. Nah, ada 4 buah pin ya, D1, D2, D3 dan D4 ini ya. Kemudian yang ini ada lagi. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini ada 2 buah. Ini bahasa Cina ya teman-teman ya. Mungkin bahasa Cina. Nah, ini untuk ke motornya teman-teman. Jadi ini output motor 1 misalkan gitu ya. Kemudian ini output motor 2 gitu ya. Oh, ini ada A, ada B ini teman-teman. Ada A, ada B. Mungkin motor A, motor B gitu ya. Nah, ini. Jadi kalian hubungkan kabel untuk ke motor yaitu ke sini, ke ini. Nah, 2 di sini dan 2 di sini. Oke. Kemudian untuk power supply-nya. Nah, power supply dari L298 mini ini, nah ini ya teman-teman ya. Kalian hubungkan ke yang ini. Ini kalian hubungkan ke 5V dan ground. Jadi di expand ya. Jadi ini juga. Nah, kalau yang ini masuk ke sini. Jadi masuk ke bawahnya teman-teman. Kalau yang sensor suhu ini masuk ke bawahnya sini. Kemudian untuk yang L298 mini ini dia masuknya ke sini di atasnya. Nah, gini ya. Jadi 5V dan ground. Jadi ini atas bawah gini teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi ini 5V ground, yang ini juga 5V ground. Ini untuk yang sensor DS-nya ya, sensor suhunya. Kemudian yang atas ini untuk L298 mininya teman-teman. Oke. Jadi cuma simple saja ya untuk pemasangan kabelnya, wiringnya juga. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa tiru untuk pemasangannya dan juga kalian bisa cobakan di rumah ya nanti ya. Oke. Nah, di sini untuk peletakan power banknya di sini. Oke. Nah, nanti untuk pengkabelannya yaitu yang pertama ini saya colokkan ke Wemos D1 mininya ya. Nah, ini menggunakan kabel micro USB ya teman-teman ya. Nah, ini kalian colokkan ke sini. Nah, gini kelihatan. Oke. Nah, kemudian yang ini masuk ke power bank kalian. Oke. Nah, ini power bank kalian.
Oke teman-teman, ini sudah menyala untuk power banknya. Nah sekarang kita siap untuk demokan robotnya ini bagaimana performanya ya teman-teman ya, dan juga bagaimana untuk sistem kendali dan monitoringnya. Oh ya, langkah pertama yaitu kalian harus hidupkan dulu tethering handphone kalian ya teman-teman ya, sehingga handphone kalian dapat internet. Begitu pula dengan robotnya ini juga dapat internet ya teman-teman ya. Oke, sebentar saya tethering dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya konekkan ya untuk blinknya ya. Blinknya sudah saya tethering di sini. Nah, ini personal hotspot 1 connection. Nah artinya si Wemos D1 mini ini dia sudah terkoneksi dengan blink saya di sini ya. Jadi internet yang ada di HP saya ini juga terkoneksi ke blink ini, sehingga kedua device ini dia mendapatkan internet semua teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba alat ini atau robot ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita uji coba di luar ya, kita uji coba dulu untuk trialnya robot ini bagaimana ya. Jadi kita pahami dulu untuk sistem kerja dari robot ini bagaimana. Nah kita trial dulu sebelumnya. Jadi yang pertama yaitu kita run dulu ya di sini ya, kita run. Oke, nah ini sudah terkoneksi ya teman-teman ya, sudah di run. Nah kemudian ini kalian bisa lihat sendiri untuk suhunya ya, dia suhunya sekian. Nah seperti itu. Nah sekarang saya cek ya ini ya, kita klikkan ini, lihat itu teman-teman. Oke, dia ke sana ya, dia maju. Oke, kemudian untuk yang ini bawah dia mundur. Oke, nah di sini juga dia update untuk suhunya ya teman-teman ya. Jadi kita kendali, dia juga update untuk suhunya. Nah gitu ya. Untuk yang kiri coba ini ya. Oke, ini juga gitu ya. Jadi ini Oke teman-teman, jadi kalian bisa lihat sendiri untuk fungsi-fungsi dari tombol ini ya. Jadi kalau kalian ingin menjalankan robot ini maju, jadi kalian harus menekan tombol ini secara bersamaan ya. Misalkan gini, nah gini ya, dengan cepat ya teman-teman ya. Jadi secara bersamaan atau berurutan dengan cepat. Nah gitu ya. Kalau mundur ya juga secara bersamaan dengan cepat. Nah gini, kalau maju ini, mundur ini. Kalau mau belok ke kiri ya, belok ke kiri ya, ini belok kiri, kemudian belok kanan ini, belok kiri, belok kanan, maju, mundur gitu. Nah ini suhunya juga dia ngupdate ya. Jadi sambil kita itu kendali robot ini, suhunya juga dia update. Oke, sekarang kita uji coba di luar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita uji coba ya robotnya ya. Nah jadi kalian bisa lihat sendiri untuk tombol-tombolnya ini, kemudian itu robotnya di sana ya. Nah kita coba kendali ya. Oke, pertama kita ini dulu, kita cek satu-satu ya untuk robotnya. Kita cek untuk yang ini ya. Nah kemudian ini kita mundur. Nah sekarang kita uji coba untuk maju ya teman-teman ya. Kalau maju yaitu kita harus tekan tombol ini, dua ini secara bersamaan. Kita coba ya. Nah gitu ya. Kemudian untuk mundurnya juga secara bersamaan ini, gitu ya. Ini juga secara bersamaan gini, gitu ya. Ini juga mundur secara bersamaan, maju, mundur, tuh. Nah ini untuk suhunya dia juga update ya teman-teman ya. Jadi
sambil kalian mengendalikan si suhu ini juga update ya. Oke teman-teman semua, tadi kalian sudah melihat ya untuk performa dari robot ini bagaimana. Kemudian tadi kalian juga sudah melihat ya untuk aplikasi Blink ini ya. Nah, jadi tiap-tiap tombol ini dia berfungsi sebagai apa gitu, kalian sudah melihatnya sendiri. Kemudian untuk monitoring suhunya juga bagaimana ya, dia update nilai, dia itu berubah nilai gitu ya teman-teman ya, kalian sudah melihat sendiri. Nah, jadi kalau kalian itu ingin mengganti sensornya yang ini, suhunya ini, kalian bisa saja teman-teman, tinggal kalian ganti, kemudian kalian rubah codingnya ya, sesuaikan sama sensor yang dipakai gitu ya. Nah, keunggulan dari robot ini yaitu bisa monitoring dan juga kendali secara jarak jauh teman-teman. Yang terpenting yaitu handphone kalian ini ada internet, dan juga si robot ini bisa terkoneksi ke internet teman-teman. Misalkan hotspot wifi di rumah kalian ya bisa gitu ya teman-teman ya. Jadi yang terpenting kedua device ini ada internet sehingga bisa berkomunikasi ya. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Jadi kalau kalian itu berada di sebuah kota yang jauh gitu ya, kalian ingin memonitoring rumah kalian, nah kalian bisa saja tambahkan kamera ya teman-teman ya, kamera yang berbasis internet di robot kalian juga bisa, sehingga kalian bisa melihat rumah kalian melalui kamera gitu ya, dan juga kendalinya bisa via Blink seperti ini teman-teman ya. Itu salah satu aplikasinya ya teman-teman ya, kalian bisa improvisasi seperti itu. Nah, jadi kalian bisa memanfaatkan atau bisa mendapatkan ide ya dari robot yang saya buat ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk demo dari robot ini. Jika kalian ingin bertanya-tanya bisa via YouTube di bawah atau via email di deskripsi bisa. Untuk coding seperti biasa akan saya taruh di link blog saya di sini ya. Nah, di sini ada blog saya akan taruh di sana. Kalian copy paste saja dan kalian kembangkan sendiri ya teman-teman ya untuk coding tersebut. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Saya Yanuar pamit, selamat pagi, dah.